Oke, selamat pagi, selamat datang hadirin saya hormati di webinar virtual ini. Mohon kami akan segera memulai diskusi hari ini, tapi sebelumnya saya meminta kesabaran Anda sampai kita menunggu beberapa orang lagi login untuk webinar ini. Mungkin kita mulai 1 sampai 2 menit lagi. And for the English speakers on the call, we're just waiting a couple of minutes for a few more people to log in. We should be starting in the next 1 minute or so. Oke, selamat pagi, selamat datang hadirin yang saya hormati di webinar virtual bertajuk Launching Grow Her in Indonesia. Kami akan segera memulai diskusi kita hari ini, tapi sebelumnya saya meminta kesabaran Anda karena saya akan meluangkan beberapa saat untuk menjelaskan kepada partisipasi yang ingin mendengarkan dengan bahasa Inggris cara menggunakan fitur ahli bahasa Zoom. Saya berterima kasih untuk kesabaran Anda. So good morning, everyone, honored guests. We will be beginning the webinar shortly, but before I do that, I'm going to take a few minutes to explain to the English speakers on the call how to use the interpretation function on Zoom. You will see on the bottom right-hand corner of your Zoom panel that there's a button that says interpretation. If you click this and then choose English, we have somebody on the back end that will be translating everything that we're saying into English for you. We only have one presentation today that will not be in Indonesian, so I think you will be on this for the bulk of today's session. If you have dialed in on your mobile phone, you'll see that you can't actually see the interpretation button on your main screen. But if you click the 3 dots where it says more, it will show you a button that says language interpretation. And then from there, you should choose Japanese. I know it seems counterintuitive, but it's something that we've had to do to overcome some shortcomings on Zoom's technical platform. So Japanese equals Indonesian in this case. Thank you. Okay, so sekarang kembali ke bahasa Indonesia. So moving back to Indonesian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya. Nama saya Pratama Sukaputra dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa memandu jalannya acara pada hari ini. Sedikit tentang saya bekerja sebagai Lead Partnerships and Communications di Grow Asia. Grow Asia adalah platform yang didirikan oleh the World Economic Forum and ASEAN untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Asia Tenggara. Kita melaksanakan ini dengan mendukung kolaborasi antara sektor publik, swasta, LSPM, dan organisasi petani dan produsen di Asia Tenggara. Jika Anda belum pernah dengar nama Grow Asia, Anda mungkin lebih akrab dengan nama Peace Agro, nama partnership kita di Indonesia, so the Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture. Saya tidak sendiri pada hari ini, saya ditemani oleh kolega saya Pralia Munanda sebagai co-host. Pralia, silakan. Terima kasih Pranab. Selamat pagi semuanya. Nama saya Pralia Munandar, Head of Government Affairs and Industry Affairs for ASEAN di Kortef Agri-Science. Senang sekali saya berada di sini pagi ini, dan sebelum kita memulai acara, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Grow Asia dan juga Korteva kepada para keynote speakers kami, termasuk Pak Kasdi Subagiono, Sekjen Kementerian Pertanian yang sayangnya tidak bisa hadir pada hari ini, namun beliau dengan berbaik hati sudah mengirimkan rekaman remarks beliau sebelumnya. Selain itu juga keynote speakers kita yang lain, Ibu Leni Rosalin, Deputi Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang kesetaraan gender, dan juga Bapak Rajendra Aryan, FAO Representative di Indonesia dan Timor Leste. Dan juga tentunya tidak lupa para panelis kita yang sudah bergabung hari ini dan juga moderator kami. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Thank you, Pralia. Sebenarnya sebelum kita melanjutkan sesi hari ini, saya akan sampaikan 3 hal admin yang perlu diingat agar acara bisa berjalan dengan efektif.
Yang pertama itu di sesi tanya jawab nanti, kami mengharapkan Anda akan mengajukan pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Tapi untuk mengajukan pertanyaan, mohon ketikkan melalui Q&A box dan bukan chat box. Q&A box yang ada di bawah layar Anda, kalau nggak salah di pertengahan Zoom panel. Ini agar kita bisa menyimpan catatan pertanyaan Anda dan menjawabnya secara langsung pada porsi Q&A atau tertulis nanti. Apabila ada pertanyaan terkait teknis, contohnya mungkin audionya gagal, silahkan kirimkan pesan pribadi ke kolega kami, Ranti Wesi Umbarani, yang namanya di layar Anda sekarang, dan dia akan segera membantu Anda. Silakan kontak dia pakai bahasa Inggris atau Indonesia, dua-duanya nggak apa-apa, she's bilingual. So it should be fine. Dan hal terakhir bahwa sesi ini akan direkam. So just so you know, sesi ini akan direkam. Pri? Next slide. Oke, agenda hari ini. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk meluncurkan Growher di Indonesia, platform Growher di Indonesia untuk meningkatkan visibilitas dan awareness masyarakat Indonesia mengenai platform ini yang bertujuan untuk menginspirasi para perempuan di bidang agribisnis untuk juga memberikan informasi kepada mereka dan menghubungkan para perempuan untuk saling belajar satu sama lain. Dan untuk itu kita akan mulai dengan penjelasan mengenai Growher itu sendiri dan juga sebuah program lain yang juga terkait dengan Growher, yaitu Thrive yang juga merupakan kerjasama antara Corteva dengan Grow Asia yang akan dijelaskan oleh Ibu Kristanti Lestari Ningtyas dari Corteva Indonesia. Dan berikutnya keynote speeches dari Bapak Sekjen Kementerian Pertanian, Ibu Deputi Menteri PPPA bidang kesetaraan gender dan juga FAO representatif di Indonesia dan Timor Leste. Diikuti dengan diskusi panel, Q&A, dan diakhiri dengan networking session yang akan dihadiri oleh para hadirin yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya. Apabila Anda belum mendaftarkan diri, silakan, masih ada kesempatan sehingga nanti bisa ikut terlibat dalam networking session tersebut. Dan selain itu saya juga ingin menyatakan bahwa walaupun acara ini adalah disebutnya Growher, jadi tujuannya adalah targetnya adalah perempuan ya, tapi bukan berarti acara ini tertutup bagi para perempuan. Tentunya kita juga welcome para laki-laki yang juga merupakan supporter bagi pengembangan perempuan di bidang pertanian. Dan terima kasih kepada para bapak-bapak, para laki-laki yang sudah juga hadir dalam acara ini, terutama tentunya para keynote speakers kita, Bapak Kasdi yang walaupun tidak ada di sini tetap mendukung, dan juga Bapak Rajenda Aryan dari FAO. Terima kasih atas kehadirannya. Next. Oke, so sebelum kita berlanjut, rekan saya akan membagikan pertanyaan dalam bentuk polling supaya kita bisa memahami profil Anda yang ada di ruangan ini. Pertanyaannya akan tampil di layar Anda sebentar lagi. Oke, yang pertama adalah dari mana hadirin mengetahui tentang webinar ini? So where did you hear about our event? Mungkin lewat LinkedIn atau email, dari teman, word of mouth. Kita akan memberikan kurang lebih ya 10 detik lagi untuk menjawab ini. Kita udah 37%, 40. Kalau bisa sampai 60, that's good. Sedikit lagi 55%, 60. Oke, terima kasih. Ranti mungkin bisa di-share results-nya. Oke, so quite a mix ya dari quite a mix of where we've gotten this from. Oke, makasih Ranti. So selanjutnya, jenis organisasi apa yang Anda wakili? So what type of organization do you represent? Mungkin dari startup, dari swasta, so every business, dari sektor publik, government, NGO, CSO. Sekali lagi, kita akan memberi kurang lebih 10-15 detik untuk menjawab ini. Oh, tapi sekarang udah cepat jawabnya. Oke, 60%. Mungkin bisa sedikit lebih tinggi. 72. Oke, great. Makasih, Ranti. Oke, that's really good. So, sebenarnya berbagai sektor sudah terwakili hari ini. Penasaran sekarang, other itu siapa aja yang ada di ruangan, tapi
kita bisa diskusi lain kali. Makasih Ranti. Oke. Terima kasih banyak. Terus sekarang saya akan menyerahkan kepada Prelia untuk membahas hal yang membawa kita bersatu pada pagi hari ini, yaitu the launch of Grow Her. Prelia? Terima kasih, Pranab. Berikutnya, Oke, senang sekali saya bisa memperkenalkan Grow Her di Indonesia hari ini atas nama Corteva AgriScience dan juga para partner kami, Grow Asia, dan juga beberapa partner di ASEAN. Kalau boleh next, slide berikutnya. Jadi platform Grow Her ini adalah merupakan kerjasama antara Corteva dengan beberapa partner kami yang lain yang berbasis beberapa informasi yang beredar bahwa perempuan itu sebetulnya memegang peranan penting dalam produksi pangan. Namun sayangnya ada kesenjangan hasil produksi antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kurangnya akses terhadap kepemilikan lahan dan kredit finansial, juga kurangnya edukasi dan informasi mengenai bisnis pertanian. Next. Berikutnya. Ya, berangkat dari situ, kami Grow Asia, Corteva, dan beberapa partner lain mengembangkan sebuah website berbasis komunitas untuk memberikan akses kepada informasi tersebut yang dibutuhkan oleh para perempuan untuk mengembangkan bisnis mereka di bidang industri pertanian dan pangan. Next. Tujuan dari website ini adalah menginspirasi para perempuan berdasarkan cerita-cerita kisah-kisah sukses yang nantinya akan tersedia di platform tersebut, sehingga dapat menginspirasi mereka untuk dapat lebih maju dalam bisnis mereka, dan memberikan informasi mengenai bisnis pertanian dan bisnis pangan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis mereka, dan yang terakhir menghubungkan para perempuan dalam suatu komunitas online sehingga mereka dapat saling belajar satu sama lain. Next. Ya, sekarang bagaimana Anda dapat berkontribusi yang ada di dalam ruangan virtual ini? Yang pertama, Anda bisa submit cerita, submit kisah Anda. Apakah kisah mengenai diri Anda sendiri, ataukah kisah mengenai seorang agripreneur perempuan lain yang Anda tahu, yang bisa menurut Anda kisah itu dapat menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk dapat lebih maju dalam bisnisnya. Yang kedua, share mengenai website kami, website ini, sehingga lebih banyak perempuan lain yang akan dapat, even bahkan laki-laki, yang dapat mengambil manfaat dari website tersebut. Dan juga yang terakhir adalah bermitralah bersama kami. Apabila Anda merasa Anda memiliki konten atau sumber daya yang dapat bermanfaat bagi platform Grow Her, silakan hubungi kami selalu terbuka untuk bekerja sama dengan mitra-mitra baru. Next. Oke, jadi itu saja mengenai Grow Her di Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke keynote speeches, saya juga ingin memperkenalkan sebuah program lain yang juga merupakan kerjasama antara Corteva dan Grow Asia dalam pemberdayaan perempuan di bidang pertanian, yang juga kami akan luncurkan di Indonesia tahun ini. Dan untuk menjelaskan tentang program tersebut, saya akan mengundang rekan saya Kristanti Lestari Nintias, Agronomy Lead dan Leader of Women Inclusion Network di Indonesia. Beliau sudah sekitar 15 tahun berkecimpung di industri pertanian, memulai karirnya di Corteva AgriScience di Indonesia sebagai field production staff, dan beliau juga sangat passionate tentang untuk meningkatkan peran perempuan dalam produksi pangan. Untuk itu saya persilakan Ibu Kristanti untuk share tentang Thrive di Indonesia. Terima kasih Bu Prelia. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan bisa berbagi tentang program Ibu Hebat yang merupakan implementasi program Thrive di Indonesia. Sebagaimana Ibu Prelia tadi sudah sebutkan, Thrive atau yang disebut Ibu Hebat di Indonesia merupakan salah satu bentuk komitmen Corteva AgriScience dalam mendukung petani perempuan. Di Indonesia, selain Grow Asia, program ini juga melibatkan beberapa mitra lain, termasuk Prisma, yang merupakan program kerjasama antara pemerintah Australia dan Bappenas, Edu Farmers Foundation, dan Save the Children. Ibu Hebat Corteva adalah sebuah program yang dipersembahkan oleh Corteva, bekerja sama dengan Prisma dan Grow Asia dan partner yang lain untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada women in rural areas, petani Indonesia, ibu-ibu hebat Indonesia, agar memiliki skill dan knowledge yang lebih baik di bidang kesehatan, nutrisi keluarga,
kemampuan finansial, dan pemasaran. Kami berharap melalui pelatihan-pelatihan yang akan kami berikan ini, para petani perempuan di Indonesia akan memiliki bekal pengetahuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola lahan pertanian mereka, as well as untuk kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, dengan terangkatnya kesejahteraan keluarga melalui program Ibu Hebat ini, maka harapan kami akan terangkat pula kesejahteraan masyarakat pedesaan secara umum. Dan materi-materi tentang pemberdayaan perempuan in rural areas akan tersedia di Grow Her platform. Tentunya akan menjadi sinergi yang baik dengan program pelatihan seperti program Ibu Hebat Corteva, karena dengan materi-materi tersebut, upaya-upaya pemberdayaan petani perempuan seperti yang kami lakukan ini akan dapat diperluas oleh mitra-mitra yang lain. Demikian dari saya, Ibu Prelia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Kris atas sambutan pembukaan Anda. Sampai jumpa di pertemuan mingguan kami berikutnya untuk Thrive Indonesia. Oke, berikutnya saya sangat bersemangat untuk mengumumkan keynote speech pertama kita, yaitu dari Bapak Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Indonesia. Beliau mengawali karir di Kementerian Pertanian sebagai Kepala Balai Penelitian, Agroklimat, dan Hidrologi di tahun 2005. Hingga saat ini beliau merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Dirjen Perkebunan, dan tahun ini beliau didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Beliau merupakan lulusan studi S1 jurusan Ilmu Tanah dari Unibraw Malang, S2 jurusan Ilmu Tanah dari University of Ghent, Belgia, dan mendapatkan gelar doktor dari Tsukuba University di Jepang di bidang geoscience. Bagi para hadirin, versi keynote dari Bapak Kasdi Subagiono yang akan Anda lihat adalah versi yang terpaksa kami mempersingkat karena keterbatasan waktu. Namun, rekan-rekan saya akan membagikan link keynote lengkap beliau di chat box. Jadi silakan nonton di waktu sisi Anda. Dengan itu, nanti saya persilakan memutarkan pidato dari Bapak Kasdi Subagiono. Terima kasih. Silakan, Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Mr. Rajendra Aryal, FAO Representative in Indonesia and Timor Leste, Ibu Prelia Munandar, Head of Government and Industry Affairs ASEAN, Corteva Agri-Science, Ibu Kristanti Lestarining Tias, Agronomy Lead and Wind Leaders, Corteva Indonesia, hadirin women agripreneur yang kami hormati dan berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di dalam satu event yang sangat penting menurut hemat kami di dalam mengangkat kesetaraan daripada kaum wanita di dalam melakukan usaha, baik khususnya di dalam sektor pertanian. Hadirin yang kami hormati, peran daripada wanita di sektor pertanian ini sudah bukanlah hal baru dalam pandangan kita maupun di dalam publikasi-publikasi baik media maupun terbitan-terbitan akademis yang kita ketahui hingga saat ini. Yang tentu peran daripada wanita itu memungkinkan sektor pertanian juga makin terakselerasi oleh perannya, karena memang ada karakteristik di sektor pertanian yang sangat ideal kalau itu memerankan penting daripada peran wanita itu di sektor pertanian. Oleh karena itu tentu positioning wanita di dalam sektor pertanian ataupun usaha yang lainnya di berbagai sektor saya kira sangat strategis untuk bisa kita angkat sebagai topik atau tema di dalam event Grow Her Launch Indonesia. Saya kira ini sangat saya mengapresiasi dilaksanakan agenda ini
dan tentu ini sebagai bagian daripada upaya kita untuk mengakselerasi pembangunan pertanian, terutama dalam perspektif sumber daya manusia, di mana Bapak Presiden juga memfokuskan dan sudah diperintahkan, dimintakan kepada para menterinya, tidak terkecuali Menteri Pertanian, untuk bisa mengaktualisasikan policy dan juga program yang mengait pada agropreneur daripada pengangkatan peran wanita ini di sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada berbagai kegiatan dan program positioning daripada wanita ini di dalam kerangka untuk peningkatan partisipasinya di sektor pertanian adalah bagian penting untuk memastikan akses daripada kesetaraan kaum wanita atau perempuan dengan kaum lelaki di dalam perannya di sektor pertanian untuk mengakselerasi pembangunan pertanian, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam pertanian khususnya dan sumber daya lainnya itu bisa termanfaatkan lebih optimal. Yang kedua, mengupayakan langkah-langkah terwujudnya kerjasama antara kaum laki dan juga perempuan di dalam pelaksanaan program kegiatan prioritas di sektor pertanian. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal kegiatan di Kementerian Pertanian cukup banyak, tadi sudah beberapa saya sampaikan berkait dengan perempuan yang sangat dekat itu kegiatan-kegiatan seperti pekarangan pangan lestari, kemudian family farming, kemudian toko tani, saya kira juga sangat dekat untuk memerankan perempuan itu ke situ. Kemudian di luar itu juga ada hilirisasi, juga sudah saya sebut tadi, hilirisasi menangani olahan-olahan. Saya sangat simpel yang saat ini dikembangkan berbagai olahan yang sangat simpel dan pasarnya ada, itu kita lanjutkan. Nah, kalau mengait pada masalah komoditi yang diminati oleh ekspor, ya memang kita saat ini lagi demam soal porang, kemudian sarang burung walet. Why not? Kalau Bapak Ibu sekalian bisa cermatin, di sarang burung walet itu menyerap tenaga kerja wanita sangat dominan, sangat besar. Mungkin boleh saya sampaikan utamanya pada sektor rumah processingnya. Itu yang menyerap tenaga kerja perempuan cukup besar. Nah, selain itu juga dalam konteks agripreneur itu kita juga tentu bisa memberikan choice atau pilihan komoditi yang juga nilai ekonominya sangat tinggi dan pasarnya terbuka lebar. Seperti yang saya sebut tadi, porang dan sarang burung walet. Itu masih memungkinkan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pilot project seperti ada di Kementerian Pertanian masih berlangsung saat ini, seperti kegiatan yang mengait masalah kaum muda, dan di situ juga ada perempuannya juga cukup dominan. Youth Entrepreneurship and Employment Support Services, kita singkat dengan YES, itu dengan fokus peningkatan pemahaman mengenai gender equality dan social inclusion yang juga ada di dalam proyek tersebut. Ini tentu kerjasama pembiayaannya dengan luar. Yang kedua adalah kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Tentu tidak sedominan apa yang berkait dengan tadi youth itu, tapi ini juga memerankan penting daripada positioning perempuan di dalam pengembangan komoditas padi dan non-padi. Kemudian juga ada kegiatan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project. Ini tentu di dalam mendorong percepatan daripada peningkatan produksi. Irigasi ini penting, tetapi tentu kegiatan utamanya perempuan tidak di situ, tapi di usaha agribisnisnya, untuk bisa memilih komoditas karena ketersediaan airnya cukup mudah karena ada proyek ini. Berbagai program sudah juga kita kembangkan, dan ke depan kita juga memfasilitasi, Kementerian Pertanian memfasilitasi untuk berbagai kegiatan, terutamanya peningkatan kapasitas SDM melalui BIMTEK, dan itu dikaitkan dengan agropreneur muda utamanya, dan gender, maksud saya adalah perempuan diposisikan
dalam konteks untuk menangani berbagai usaha pertanian yang sangat sesuai untuk bisa dimultiplikasi nilai tambahnya. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, para peserta Grow Her Launch Indonesia. Event ini sangat saya apresiasi, dan juga perlu juga ada satu upaya kita untuk nanti mereplikasi apa-apa yang didapatkan dari event ini untuk bisa kita jadikan sebagai bagian penting untuk mendukung policy kami di Kementerian Pertanian. Tentu kita pilih upaya-upaya yang sangat strategis dan konkret. Itu adalah upaya-upaya yang saat ini diinginkan dan juga didesain oleh Bapak Menteri Pertanian untuk kita di seluruh jajaran mengeksekusi daripada program-program tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya menyampaikan selamat atas peluncuran situs mikro Grow Her Indonesia ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasdi Subagiono yang walaupun tidak bisa hadir hari ini, beliau telah berbaik hati untuk merekam remarks beliau sebelumnya. Dan sayangnya karena waktu yang terbatas, kami harus mempersingkat video beliau. Tapi apabila rekan-rekan di sini, para hadirin di sini ingin menyaksikan video beliau yang lebih lengkap, nanti kami akan meng-email link video tersebut yang akan kami upload ke YouTube. Sebelum saya memperkenalkan keynote speaker kita yang berikutnya, Ibu Leni Rosalin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya juga ingin mengingatkan bahwa pertanyaan nanti tolong kita hold dulu karena tidak ada pertanyaan untuk, sayangnya karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa menerima pertanyaan untuk keynote speakers. Tapi nanti tentunya pada saat Q&A sesudah diskusi panel, kita akan menerima pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dan without further ado, yang berikutnya adalah keynote speaker kami, Ibu Leni Rosalin. Beliau adalah Deputi Bidang Kesetaraan Gender di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2008. Sebelumnya beliau selama sekitar 20 tahun berkarir di Bappenas dan sempat juga di private sector. Dan beliau memiliki background yang sangat luas, mulai dari ekonomi, keuangan, statistik, gender mainstreaming, perlindungan anak, dan beliau memiliki double master's degree di ekonomi dan keuangan dari University of Illinois Urbana-Champaign. Untuk itu, Ibu Leni Rosalin, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat tentunya untuk kita semua. Terima kasih Bu Moderator, dan pertama-tama kami sampaikan terima kasih juga kepada Mr. Rajendra Arya dari FAO Country Representative Indonesia, Bapak Sekjen Kementerian Pertanian, Bapak Kasdi Subagiono, juga dari Grow Asia, tadi ada Bapak Pranaf, dari Corteva Agriscience, ada Ibu Prelia Munandar, juga dari Corteva Indonesia, ada Ibu Kristanti ya, tadi, serta tentunya para narasumber dalam panel, serta Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Terima kasih, saya ingin meng-highlight beberapa data yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pertanian. Kita mengetahui hasil Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional kita di Agustus 2020, bahwa tingkat partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki, yaitu 53% berbanding 83%. Jadi bedanya 30% ya, gender gap-nya. Kemudian partisipasi kerja perempuan di Indonesia ini, kalau dilihat di antara negara-negara ASEAN juga cukup tertinggal ya. Dan sekitar 40% perempuan berhenti bekerja selama 1 tahun setelah melahirkan anak pertama. Jadi ini ada isu gender yang cukup harus memberikan perhatian di sini. Dan kalau perempuan itu memang betul-betul perempuan yang produktif, artinya produktif dari sisi pekerjaannya, tetapi dia terpaksa berhenti bekerja. Nah, ini yang menjadi isu bagaimana kita menyiapkan juga sarana prasarana bagi kelangsungan pekerjaan mereka tanpa harus berhenti dari bekerja.
Di bidang pertanian sendiri, kita mengetahui bahwa petani perempuan juga jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan petani laki-laki. Tadi Bapak Sekjen Kementerian Pertanian sudah menyampaikan beberapa data, dan dari data tersebut memang kalau dilihat dari sisi perdesaan, perempuan pedesaan saat ini sebagian besar bekerja sebagai pekerja keluarga, dan tentunya dari sisi tingkat pendidikan perempuan petani yang masih relatif rendah dibandingkan laki-laki, dan hal ini juga akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan inovasi produktivitas pertanian. Jadi ini salah satu tantangan kita. Dampak pandemi juga memberikan dampak yang luas pada semua kalangan, termasuk pada perempuan, dan tidak terkecuali juga perempuan yang bekerja di sektor pertanian ini. Dan khusus di sektor pertanian ini, yang mana mempekerjakan lebih banyak laki-laki daripada perempuan dari data Survei Angkatan Kerja Nasional tadi, tetapi memang juga banyak perempuan yang masih tetap berpartisipasi di era pandemi ini dalam pertanian subsisten dan komersial. Ya, oleh karena itu kondisi pandemi menurut UN Women tahun 2020 bahwa pandemi itu memperdalam kerawanan pangan bagi perempuan maupun laki-laki. Jadi ada isu gender di sini. Kalau kita lihat data berikutnya, di tahun 2020 UN Women juga menemukan bahwa sekitar 76% perempuan itu mengalami penurunan pendapatan dari sektor pertanian dan perikanan ini, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan. Ya. Nah, hal ini sejalan dengan hasil survei kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap perempuan pelaku usaha mikro dan ultramikro atau dalam industri rumahan yang selama ini didominasi oleh perempuan, dan dia ikut menopang perekonomian keluarga. Jadi berdasarkan hasil survei kami itu sekitar hampir 60%-nya ya pelaku industri rumahan ini juga mengalami penurunan penghasilan usaha, dan mereka juga mengharapkan adanya bantuan-bantuan termasuk bantuan teknis, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita pada hari ini juga bisa membuka akses mereka untuk membantu meningkatkan kapasitas mereka. Di lain pihak peluang banyak sekali ya, para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah tentunya harus semuanya memandang bahwa perempuan ini adalah sebagai aset ya, bukan sebagai beban. Dan pada kenyataannya kita juga tidak boleh melihat sebelah mata. Tadi Bapak Sekjen juga sudah menyampaikan apa saja program-program yang ada di Kementerian Pertanian yang ditujukan bagi perempuan, yang terutama ini juga selain untuk meningkatkan kapasitas perempuan itu sendiri, ini juga untuk menutup kesenjangan gender yang terjadi di dalam lapangan pekerjaan khususnya di sektor pertanian. Jadi ini juga kami perlu mengapresiasi, dan demikian juga sektor-sektor lain, kementerian lembaga yang juga melakukan hal-hal yang serupa. Perempuan di Indonesia hampir 50%-nya, ya persisnya 49,4% penduduk kita perempuan, dan sekitar 70% dari mereka itu berada pada usia produktif. Ini yang kami sebut tadi sebagai aset. Nah, sektor pertanian ini merupakan sektor pekerjaan tertinggi yang ditempati oleh perempuan, karena 25% ada di sana. Ya, jadi selain itu UMKM, ya usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang digeluti oleh perempuan, itu juga mengambil peran penting dalam membantu pemulihan ekonomi di keluarga dan di masyarakat secara umum. Nah, hal ini merupakan peluang yang besar tentunya untuk memberdayakan potensi kewirausahaan perempuan di sektor pertanian atau women agripreneurs tadi ya. Nah, tentunya diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka, ya, si women agripreneurs ini dalam menciptakan peluang usaha yang produktif melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan yang mengarah pada pengembangan iptek, digitalisasi akan menjadi daya tarik tersendiri, khususnya para perempuan yang bekerja di sektor ini, sektor pertanian, dan mereka yang berada pada usia produktif. Ya, jadi tadi seperti contoh program YES itu menyasar pada youth-nya ya. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dari hasil kajian kita bahwa penggunaan internet memasuki pasar online sebagai upaya untuk bertahan bagi para perempuan pemilik usaha ini untuk bertahan di masa pandemi ini, dan ini
kalau dilihat datanya hampir 60% perempuan itu pemilik usaha mikro. Ya, jadi dari total 100% itu 60%-nya itu usaha mikro dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Selain itu, kapasitas petani perempuan atau women agripreneur ini juga perlu didukung dengan adanya upaya kolaborasi bersama. Jadi forum seperti ini ya, seperti kelompok perempuan tani ya, maupun forum bagi women agripreneur akan menjadi wadah yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas, seperti adanya tabungan bersama, kerjasama dalam memastikan rantai pasok yang berkelanjutan, dan sebagainya. Untuk Kementerian PPPA sendiri, kami juga memperoleh arahan khusus dari Bapak Presiden, yang salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dengan perspektif gender. Tentunya di sini ketahanan ekonomi perempuan dari sisi kewirausahaan itu merupakan hulu dari berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan. Jadi ketidakberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, muncul isu perdagangan orang, muncul isu perkawinan anak, pekerja anak, dan lain sebagainya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri memiliki program pelatihan kewirausahaan ini yang ditargetkan bagi para perempuan rentan, yang juga banyak diikuti oleh perempuan wirausaha, yang tadi besarnya hampir 60% dari usaha mikro yang dikelola dan dimiliki oleh perempuan, termasuk di sektor pangan dan pertanian. Jadi jika perempuan berdaya secara ekonomi, diharapkan dia juga dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik bagi anak-anaknya, ya, termasuk dia bisa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, dia bisa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya di keluarganya, sehingga ini juga turut mencegah terjadinya stunting dan lain sebagainya. Ya, pelatihan kewirausahaan juga bertujuan untuk menumbuhkan minat berwirausaha, dan dalam jangka panjang apabila perempuan mandiri secara ekonomi sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya. Jadi Ibu Bapak sekalian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergandengan tangan dengan semua kementerian lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itu kita mengembangkan apa yang disebut dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA, yang mana pada tahun ini dan tahun depan kita harapkan bisa mencakup di 34 provinsi, ya, mengingat 43% perempuan dan anak di Indonesia ini tinggal di desa, ya. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga terus berusaha agar pelatihan-pelatihan yang serupa itu bisa direplikasi di daerah lainnya. Nah, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi diluncurkannya Grow Her Indonesia, yang merupakan platform untuk berbagi konten, sumber daya, dan peluang kemitraan untuk para women agripreneur. Dan kami sangat berharap agar Grow Her dapat membuka ruang sinergi untuk dapat juga menjembatani women agripreneur dengan program dan kegiatan dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun dunia usaha, untuk dapat kemudian secara keseluruhan mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya dalam bidang kewirausahaan pertanian. Dan saya yakin kita nanti akan juga mendengarkan dari para panel diskusi kita, para narasumber yang juga akan berbagi bagaimana digital platform ini dan teknologi dapat menjadi jembatan untuk menutup kesenjangan gender di sektor pertanian, khususnya di Indonesia. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi Grow Her, dan kami menyambut baik dengan di-launching-nya Grow Her Indonesia ini bekerja sama dengan Thrive, ya. Semoga ini dapat memberikan manfaat positif bagi para perempuan di Indonesia, dan selanjutnya akan meningkatkan kinerja pembangunan sektor ekonomi, khususnya di sektor pertanian, dan secara jangka panjang ini tentunya akan mendukung peningkatan Human Development Index dan juga Gender Related Development Index untuk Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih, dan
untuk para perempuan di seluruh Indonesia, manfaatkanlah Grow Her ini sebagai platform untuk berbagi konten, sumber daya, dan peluang kemitraan, sehingga kapasitas perempuan di Indonesia bisa meningkat secara keseluruhan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni atas gambaran tentang keadaan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan petani perempuan di Indonesia. Anda telah menguraikan secara singkat tentang bagaimana kita bisa tentang apa yang coba diatasi oleh Grow Her dan peluang yang coba dimanfaatkannya. Terutama poin tentang perempuan sebagai aset dan bagaimana teknologi dan pemberdayaan mereka sebagai pengusaha dapat digunakan untuk membantu mereka mewujudkan potensi mereka. Terima kasih Bu Lani. Selanjutnya merupakan keynote speech dari Bapak Rajendra Aryal selaku FAO representative di Indonesia dan Timor Leste. Keynote-nya Bapak Rajendra adalah satu-satunya presentasi yang akan dalam bahasa Inggris hari ini. Jadi bagi Anda yang lebih nyaman mendengarkan dalam bahasa Indonesia, silakan gunakan fungsi terjemahan di bagian bawah layar Anda. So, tombol interpretation yang ada di bawah sisi kanan. Untuk mendengarkan dalam bahasa Indonesia, Anda harus memilih Jepang. Walaupun mungkin ini sedikit membingungkan, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan untuk mengatasi beberapa kekurangan teknis Zoom. So, Jepang sama dengan Indonesian di konteks webinar ini. Maaf untuk itu. Bagi Anda yang menelpon dari HP, Anda tidak akan melihat tombol interpretation di panel utama di layar Anda. Anda harus bisa slide berikutnya. Next. Oh, oke, maaf. So di layar Anda di bagian bawah ada tombol tiga titik di bawahnya ada tulisan More. Kalau itu diklik, nanti ada tombol interpretation dari situ, terus pilihnya Jepang. Nah, that's it. So back ke keynote dari Pak Rajendra Aryal diangkat sebagai perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste pada pertengahan Agustus tahun ini. Sebelum pengangkatannya saat ini, beliau adalah perwakilan FAO di Afghanistan sejak September 2018. Dan dia adalah penasehat program senior untuk pembangunan ketahanan di Divisi Operasi Darurat FAO di Roma dari tahun 2015 hingga 2018. Sejak 2003, dia telah memegang berbagai posisi di FAO, termasuk posisi di Italia, Serbia, Sudan Selatan, Pakistan, Thailand, Sri Lanka, Maldives, Filipina, Bangladesh, dan tentunya di Indonesia juga. Dia memiliki hampir 26 tahun pengalaman kerja yang mencakup pengalaman di sektor publik dan swasta. Rajendra, please, over to you. Thank you so much for agreeing to speak at today's Grow Her launch. Do we have Rajendra? You're on mute. Good morning, Honorable Ibu Leni Rosaline, Deputy Mandari, Ministry of Women Empowerment and Child Protection, respected Bapak Kasti Subagiono, Section Ministry of Agriculture, respected Ibu Prelia from Corteva, Bapak Pranav from Grow Asia, other invited speakers, moderators, and ladies and gentlemen. I'm really honored and privileged to be here today as a panelist representing the Food and Agriculture Organization of the United Nations in this important event initiated by Grow Asia and Corteva to support the launching of the Grow Her in Indonesia that will provide a resource hub and platform that aims to address the gender gap by providing women entrepreneurs or agripreneurs with practical resources, information on agriculture and business. I think this is a great initiative. As said at the beginning, FAO is also in the process of signing a memorandum of understanding with Grow Asia. So I hope that we'll have more collaboration in coming days. Promoting gender equality is central to FAO's mandate, and FAO's policy on gender equality 2020 to 2030 aims to achieve equality between women and men in sustainable agriculture and rural development for meeting the Sustainable Development Goals 1 and 2.
And as a specialized agency of the United Nations with clear mandate on agriculture, food security, and nutrition, FAO has a key role to play in coordinating efforts, generating knowledge, and promoting innovative solutions to address the gender-based discrimination that still hold back the rural women and girls. As we heard from Bapak Sekjen and Ibu Leni, in Indonesian context, women play a significant role in agriculture production and rural development. They are involved in all activities in the agriculture sector, such as farming, animal husbandry, and fisheries. And they are primarily responsible for ensuring the food security and nutrition of their families, as well as contributing to the food security of the communities and managing livestock. So gender mainstreaming and women empowerment remains key in FAO's country program framework for Indonesia 2021 to 2025. Also, FAO is committed to contribute to the 4 pillars of UN Sustainable Development Cooperation Framework, which was officially launched this week jointly by the UN and Bappenas. And this program, the cooperation framework largely considers the centrality of women in overall human development in the country. But as Ibu Leni very clearly put it on the table, the women have still less access to and control over economic and productive resources, including land, capital, extension services, and training opportunities, as well as the information technologies. Women in agriculture are somehow marginalized and often have little access to financial resources, knowledge, and technology to improve their crop yields and improve their livelihoods. Women and men work hand in hand in the agriculture sector. However, the irony is that the women are paid less than men in many situations. Rural women work longer working hours than men, and they are engaged in both productive and reproductive works at household level, both paid and unpaid. And we have experienced that in many parts of the world. And as you know, COVID-19 pandemic hit the women harder than others. Nevertheless, Indonesia has made a progress in achieving gender equality. The government of Indonesia has made various efforts to push forward women's human rights. It is further promoted through the ratification of CEDAW as the legal basis for eliminating all kinds of discrimination against women. On top of that, in 2000, the presidential instruction number 9/2000 on gender mainstreaming in national development plans was issued, providing the mandate for the Ministry of Women Empowerment to lead other ministries and agencies in developing policies and implementing gender. There are clear guidelines for the implementation of gender mainstreaming to which each ministry and agency must adhere to. I think this is a very strong initiative. Given the importance of gender equality in Indonesia, FAO we conducted country gender assessment in 2019 that aimed to analyze the agriculture and rural sector of Indonesia through a gender lens at the macro level, policy level, meso level, at institutional level, and micro level, at very much community and household level, in order to identify gender inequalities while accessing critical productive resources, assets, services, and opportunities. And there were very interesting recommendations from this exercise. The first recommendation at the macro level, at the policy level, was to expand gender mainstreaming in the main agriculture and rural development related policy to ensure women's access to and control over resources and assets. Second, at the meso level, the recommendation was to clearly highlight gender gap issues and define gender responsive indicators to measure the agriculture and rural development program outcomes. And third, at the micro level, the recommendation was to strengthen monitoring and evaluation of gender responsive policy implementation, including through regular tracking of expenses on gender responsive budgeting and auditing. Ibu Deputy Mantri, she highlighted major things, and I think her message was loud and clear. She said that the women are assets, not the burden. I really comment what you said, Ibu Mantri. I am also a field person, and actually I love capturing the good practices and success stories from the field. There are some interesting good practices that we have achieved under FAO projects working together with the government. I would like to tell something about Yusefa Defi from Kenaman village in West Kalimantan, who was one of the project beneficiaries of Organic Village project. The project advocated women's involvement during the project implementation, and now Yusefa Devi has demonstrated that female farmers can be leaders and head the farmers group that actively promotes sustainable farming practices. Now, under the guidance of Yusefa,
the women's group has become very active in independently producing liquid organic fertilizer consisting of local ingredients such as noni fruit, maya fruit, papaya leaves, paper, and aloe vera. This leadership has set up an example that women's voices have started to be heard in the farmers group, which used to be usually dominated by male farmers. Another story is about Ibu Teresia Loda from East Nusa Tenggara Timur, and specifically from Sumba. She leads a farmers group called Kasimila that influences other women farmers to implement climate smart agriculture in her village. And Ibu Teresia has become a role model farmer in the Farmers Field School that welcomes other farmers to learn conservation agriculture from her experience. Another example is Deling Kuning, which is also women independent forest monitoring organization based in Surabaya, East Java, which has become a sort of like a model to disseminate the knowledge and ability in monitoring timber distribution and trade. Also monitoring timber legality assurance system implemented there. So these are the examples which prove that if given the opportunities, the women can really become leaders. They can demonstrate their leadership qualities. They can demonstrate the leadership capabilities, and they are not less than men in any way. I can also tell it from my last experience. I worked in Afghanistan before coming to Indonesia for 3 years. It was extremely difficult to even bring women into the meetings together with the men. But when they got the opportunities, when they were encouraged to say something or encouraged to lead, they really demonstrated their capacities and capabilities to become real heroes in food and agriculture sector. So with this, I would like to conclude. I would like to wish you a fruitful event and look forward to having more collaboration and partnership to advance our efforts to achieve gender equality in coming days in Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jenderal Ariel atas remarks-nya. Senang sekali saya mendengar bahwa apa yang kami coba lakukan hari ini sudah sangat align dengan apa yang juga FAO selama ini lakukan. Untuk FAO Country Gender Assessment tahun 2019 yang tadi para Jenderal mention dalam remarks-nya bisa diakses di link yang juga sudah dibagikan oleh Ibu Ikai Mihara dari FAO di chat box. Dan kedengarannya juga FAO sudah mengumpulkan beberapa cerita kisah sukses ibu-ibu petani yang bisa juga mungkin bisa di-share juga melalui Grower. Tadi Ibu Yusefa Devi, Ibu Teresia Loda akan baik sekali saya rasa untuk bisa di-share ceritanya di Grower sehingga perempuan-perempuan agripreneur lainnya juga bisa melihat cerita mereka, terinspirasi oleh cerita mereka. Dan bahkan kalau kita bisa mengkoneksikan semua perempuan-perempuan ini dan mereka bisa saling belajar best practices, I think apa yang kita coba lakukan hari ini melalui Grower akan tercapai objektifnya. Terima kasih banyak Pak Rejendra atas waktunya. Berikutnya kita akan mengikuti sesi diskusi panel yang dimoderatori oleh Ibu Vivi Rashando. Sedikit tentang Ibu Vivi, beliau adalah Investment Manager at Good Returns, sebuah not-for-profit organization yang fokus pada pengentasan kemiskinan melalui program-program pembangunan sosial. Ibu Vivi mengelola tim investasi berbasis gender di Good Returns. Beliau berbasis di Australia dan beliau juga memberikan konsultasi bisnis bagi perusahaan-perusahaan demi mendukung industri pertanian di Asia Pasifik. Vivi mendapatkan gelar MBA dari University of Wollongong, Australia. Beliau memiliki pengalaman 20 tahun di manajemen and consulting. Dan selain kegiatannya di Good Returns, beliau juga merupakan non-executive director dari Leprosy Mission Australia. Silakan Vivi. Terima kasih Prilia. Selamat datang kepada hadirin semua yang telah bergabung pada sesi diskusi panel di acara Grower Launch Indonesia dengan topik bagaimana teknologi dapat menjembatani gender gap di dunia pertanian. Saya Vivi Rashando dan sebuah kehormatan bagi saya untuk memimpin jalannya diskusi panel hari ini. Kami percaya bahwa mencapai kesetaraan gender di dunia pertanian memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor pribadi, dan masyarakat pada umumnya. Pada sesi kali ini, kami mengundang beberapa agripreneur perempuan, perusahaan, ekosistem pendukung, dan investor yang telah berkontribusi pada program pemberdayaan perempuan di bidang pertanian.
Kami tidak sabar untuk mendengarkan langsung cerita dan pengalaman panelis kita hari ini. Kami berharap dari diskusi panel hari ini dapat menginspirasi dan meningkatkan pemahaman hadirin sekalian untuk menginisiasi kegiatan atau program yang bertujuan untuk mendukung agripreneur perempuan atau perempuan di bidang pertanian pada umumnya. Sebelum mulai, saya ingatkan lagi pada para peserta bahwa nanti akan ada sesi tanya-jawab selama 20 menit. Kepada yang memiliki pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan Anda di kolom chat pada sesi mulai dengan format nama panelis yang akan Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, kita mulai sesi diskusi ini dengan memperkenalkan keempat panelis kita. Akan ditampilkan juga bio singkat mereka. Kami sudah tidak sabar untuk belajar dari pengalaman mereka dalam pemberdayaan perempuan di dunia pertanian dan beberapa perspektif tentang teknologi yang dapat mendorong inisiatif yang mereka lakukan. Berikut ini adalah panelis kami, Ibu Yanti Melianti Warko, Vice Chairwoman Agriculture Indonesia Businesswomen Association. Ibu Yanti memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang brand management, pengembangan produk, dan pengembangan bisnis di perusahaan multinasional. Beliau juga adalah pendiri komunitas pengusaha Indonesia, pendiri Yayasan Bina Karsa Mandiri, Yayasan Pendidikan Wirausaha, dan program pembinaan pendampingan. Ia juga pendiri dari PT Mac Food Inovasi Pangan, sebuah penelitian dan pengembangan industri makanan dan minuman untuk UMKM. Beliau memperoleh gelar master di bidang bisnis dan administrasi teknologi dan sarjana teknik lingkungan. Panelis berikutnya adalah Ibu Andi Fitriani, Corporate Communication Manager di Mars Symboscience Indonesia di Makassar. Beliau bertanggung jawab untuk mendorong komunikasi internal dan eksternal untuk mendorong keterlibatan dalam program yang dijalankan Mars di Sulawesi Selatan dengan penekanan pada kakao, berfokus pada peningkatan reputasi perusahaan, hubungan media, dan fungsi dalam divisi SDM. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di Asosiasi Kakao Indonesia. Dia adalah lulusan dari manajemen pariwisata. Selain aktif di Mars, beliau juga berkontribusi di Asosiasi Kakao Indonesia sebagai salah satu pengurus dan terlibat dalam berbagai forum kemasyarakatan. Panelis kami yang berikutnya adalah Ibu Astri Purnamasari, Direktur dari Corporate Affairs Tani Hub. Ibu Astri memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di berbagai industri, mulai dari sumber daya manusia dan pengembangan budaya, komunikasi koperasi, hingga kemitraan dengan berbagai institusi. Keahlian dan pengetahuannya membuat Ibu Astri dapat membangun solusi dan inovasi dalam SDM dan budaya kerja di Tani Hub. Beliau memperoleh gelar magister di marketing dan juga sarjana teknik mesin. Panelis kami yang berikutnya adalah Bapak Alvin Evander. Beliau memimpin tim pengembangan koperasi dan accelerator di MDI Ventures yang membangun kemitraan strategis antara portfolio MDI dengan Telkom Group dan badan usaha milik negara, dan juga memimpin investasi tahap awal melalui program Indigo Incubator dan Accelerators. Baiklah, sekarang kita akan memasuki diskusi panel. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk para panelis. Untuk peserta, apabila memiliki pertanyaan, sekali lagi silakan tulis di chat box dan saya akan sampaikan di sesi tanya-jawab setelah ini. Beberapa pertanyaan untuk para panelis. Menurut pendapat Anda, apa peran teknologi dalam menjembatani gender gap di pertanian? Apa yang merupakan hambatan untuk mengakses teknologi dalam pemberdayaan perempuan? Ada yang bisa jawab? Ibu Vivi, saya bisa mulai. Suara saya terdengar? Yes. Oke. Baik Ibu Vivi, terima kasih untuk perkenalannya dan kesempatannya bagi peserta yang ada di room ini ya. Terkait dengan bagaimana peran teknologi
saya mungkin bisa sampaikan bahwa kadang-kadang teknologi itu dikaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan mesin ya. Tetapi pemahaman saya adalah teknologi adalah hal-hal yang dapat mempermudah. Jadi tentu saja di dalam bidang perkebunan ini teknologi ini sangat vital ya, karena apapun metode atau alat ataupun sistem yang bisa membantu perempuan produktif di pertanian, yang bisa meminimalkan penggunaan tenaga fisik, mudah mereka aplikasikan, aman dan nyaman, tentu saja akan sangat-sangat membantu. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Menurut Anda, seperti apa pemberdayaan perempuan yang sukses itu, dan apa sekiranya yang perlu diubah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian? Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, terima kasih Ibu Vivi. Ya memang apa yang disebut sukses ya untuk pemberdayaan perempuan. Sebetulnya ya kalau di IWAPI itu kan memang mayoritas pengusaha agrobisnis perempuan maupun usaha yang lain ya, bukan hanya agrobisnis, memang didominasi oleh mikro dan UMKM, di mana mereka itu sebagian besar ya, bukan hanya agrobisnis aja, memanage usahanya tuh masih tradisional. Artinya kadang-kadang tidak memasukkan seluruh aspek manajemen ya. Padahal kan walaupun di agrobisnis menjadi farmer perempuan gitu kan, perlu manajemen ya, perlu manajemen dalam manajemen sumber daya manusianya, mengatur jadwal, sama halnya memanage sebuah perusahaan ya. Nah itu yang memang masih kendala ya, mulai dari mindset mungkin ya, kemudian lingkungan, kemudian inspirasi mungkin ya. Nah, pengalaman saya bersama IWAPI ini udah lumayan lama bergabung di pengurusan ya, di mana kita berusaha terus mengempower perempuan-perempuan Indonesia ini agar terus meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan edukasinya. Jadi kalau disebut sukses itu mungkin intinya bagaimana mereka terakses ke dalam informasi dan edukasi, kemudian mengimplementasikannya. Nah itu memang butuh support untuk lebih percaya diri. Jadi mungkin seperti kita terus ya memang perempuan itu senangnya tuh bersama-sama. Jadi kayak nggak pede kalau sendirian ya. Itu juga mungkin yang kebersamaan itu penting ya. Jadi karena IWAPI ini ada di seluruh Indonesia, yang ada di 34 provinsi yang kita sebut DPD, kemudian ada DPC. Kalau DPC mungkin jadinya ratusan ya. Nah, mereka itu stay together itu penting banget, informasi itu penting banget, saling terkait sama lain. Terus kemudian membangun kepercayaan dirinya itu agar mereka bahwa ayo kita naik kelas, jadi pengusaha itu yang serius gitu ya, yang serius dan harus mau meningkatkan diri terus-menerus. Ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Satu lagi nih Bu, pertanyaan untuk IWAPI, untuk Ibu Yanti. Seberapa majukah pengusaha wanita di bidang pertanian dibandingkan dengan sektor lain? Apakah pengusaha wanita itu mempunyai akses ke pasar? Akses ke pasar, informasi ke pasar, supaya mereka bisa lebih maju. Ya, itu juga salah satu permasalahan ya kita, baik untuk pengusaha pertanian di IWAPI maupun pengusaha UMKM lainnya ya di sektor lain. Jadi kalau disebut apakah pertaniannya tertinggal dari sektor lain, sepertinya ya mirip-mirip. Intinya memang akses pasar itu betul-betul salah satu yang menjadi tantangan besar ya, tantangan besar. Jadi untuk bisa menjadi pengusaha lokal yang bisa terus bisa tumbuh, atau apakah kita menjadi pengusaha yang bisa nasional malah menjadi global, itu masih menjadi tantangan besar. Sebab itu memang saya senang sekali berada di sini agar bisa terus membuka wawasan, dan senang sekali juga dengan IWAPI kita banyak networking ya, banyak networking yang bisa membawa perubahan mungkin ya. Kita ingin sekali membawa perubahan yang positif
kepada para wanita Indonesia agar bisa menggerakkan ekonomi. Memang betul sekali secara teknologi ya, memang perempuan itu suka saya lihat identik dengan gaptek gitu ya. Ya, jadi memang teknologi di pertanian kan bukan hanya teknologi seperti kita bicara internet, terus proses pembelajaran dengan digital saja dan pemasaran digital saja, tapi juga di lapangan proses teknologi dengan mesin juga masih penerapannya tuh masih banyak yang tradisional gitu kan, kayak pengeringan masih dijemur gitu kan, terus kalaupun ada alat-alat mesin-mesin masih sederhana, sehingga akibatnya memang itu tadi pemasaran itu menjadi pendek kan umur produknya ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau kita punya umur produk yang panjang akan bisa distribusi lebih lama dan lebih besar itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Astri. Apa yang para agri-techpreneurs lakukan untuk memperpendek supply chain dari petani sampai ke konsumen? Apakah solusinya lewat teknologi dan apa saja yang perlu dilakukan lebih lanjut? Baik, Bu Vivi, terima kasih. Yes, mungkin saya jawab mundur sedikit gitu ya sebelum bagaimana kita solving the problem di sektor pertanian gitu, di supply chain pertanian. Mungkin karena saya bergerak di bidang agriculture technology gitu ya, dan memang betul gitu ya, industri ini banyak didominasi oleh laki-laki kesannya gitu ya, padahal partisipasi perempuan di STEM gitu ya, di science, teknologi, teknik dan juga matematika itu lumayan besar gitu sebetulnya di Indonesia. Tapi kenyataannya ketika mereka mau memasuki dunia kerja gitu ya, dunia industri, akhirnya nggak masuk gitu loh Bu. Jadi that's the condition. Banyak yang sekolahnya udah benar gitu ya, tapi mereka nggak bisa involve di pekerjaan yang memang betul-betul inline gitu ya dengan apa yang mereka pelajari. Begitu pula sama dengan di Tanihub gitu loh sebetulnya. Jadi walaupun kita buka vacancies gitu ya, di tempat kita kan juga judulnya agritech gitu, tapi memang banyak sekali posisi yang sebetulnya bisa diisi oleh perempuan gitu ya. Tapi kenyataannya memang lebih banyak laki-laki gitu ya yang akhirnya apply dibanding dengan perempuan gitu ya. Sebetulnya semata-mata karena memang ada sentimen dominasi laki-laki tersebut gitu ya, atau mereka khawatirnya kerjanya akan berat banget gitu ya karena pertanian dan lain sebagainya gitu ya. Padahal we are helping agriculture sectors dengan teknologi gitu ya, di mana akhirnya gender gap itu mungkin akan sangat tipis gitu ya. Kenapa? Karena memang benar-benar touch of technology itu luar biasa banyak gitu ya, dari apa yang kami lakukan dari sisi supply sampai dengan demand gitu. Jadi memang kami membuka kesempatan yang sama gitu ya untuk laki-laki dan juga perempuan gitu ya untuk join movement yang kami lakukan gitu ya di Tanihub Group. Untuk contohnya mungkin di manajemen, di top management level kami ada bertujuh dan we are almost equal. 3 diantaranya adalah perempuan gitu ya. Jadi this is how we prove bahwa agritech juga bisa untuk perempuan gitu. Ayo gitu kan, adik-adik yang memang perempuan-perempuan gitu, di sini juga banyak banget yang memang kalian bisa terlibat gitu ya, ide-idenya dan lain sebagainya. Nah, menjawab pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kami membuat supply chain-nya itu lebih short gitu kan akhirnya. Tadi saya sudah jelasin sedikit bahwa mengcombine pertanian dengan teknologi itu sesuatu yang memang bisa dibilang challenging tapi sekaligus menyenangkan gitu ya, mungkin karena tidak terlalu banyak gitu kan yang involved di bidang itu. Tapi seperti yang kita ketahui saat ini udah banyak yang pakai sensor, pakai robotics, pakai 3D printing gitu ya, bahkan untuk pertanian gitu ya, terus ada AI dan lain sebagainya, itu udah biasa banget gitu kan di pertanian saat ini. Itu pula yang kami lakukan untuk memperpendek supply chain pertanian gitu ya, sehingga dari petani itu bisa direct ke end user gitu ya. Tadi Bu Vivi juga udah jelaskan bahwa sudah ada e-commerce based platform, ada juga crowdfunding gitu ya, karena kami juga memang mengumpulkan dana gitu ya untuk membantu teman-teman petani gitu ya untuk melakukan kultivasi dan juga
untuk meningkatkan usahanya gitu. Jadi ini mungkin nyambung dengan yang dilakukan inisiatifnya Bu Yanti gitu, bahwa saat ini Tani Fund pun juga sudah bisa memberikan akses to funding terhadap SMEs gitu ya, terutama perempuan gitu ya. Kenapa? Karena kami merasakan sekali tadi di keynote speech juga sudah disampaikan bahwa kami akan sangat berbahagia ketika kami bertemu di lapangan dengan ketua kelompok tani yang perempuan gitu ya. Itu jarang banget Bu Vivi gitu loh yang ada gitu. Kenapa? Karena di Indonesia apalagi di kelompok tani pasti enggak deh kepala keluarganya laki-laki, jadi yang terdaftar laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya memang di breakdown mungkin group of farmers atau individual farmers yang perempuan tidak terlalu banyak, padahal mereka kerja gitu loh sebetulnya, tapi mereka kayak enggak willing untuk show off gitu bahwa kita juga terlibat gitu. Itu yang kami memang rasakan di lapangan. Jadi betul kita combining all the technology yang ada gitu ya untuk mempermudah supaya lebih banyak lagi orang yang memang mau terlibat terutama di pertanian. Kira-kira seperti itu, Bu. Kira-kira ada berapa kuota konsumen dari dari Tani Hub, bukan konsumen, maksudnya petani perempuan di lapangan, dan kurang lebih berapa banyak kuota yang diberikan untuk pengurus dan manajemen dari Tani Hub? Sebetulnya tidak ada kuota, Bu. Ini betul-betul free form gitu ya. Makanya memang di Tani Hub itu kalau untuk di kantor gitu ya, di perusahaan kami, it doesn't matters the genders gitu ya. Selama memang orangnya qualified di bidangnya, dia akan worth it untuk that position. Apapun itu gitu ya. Makanya memang akhirnya kami gitu ya sebagai leader-leader perempuan di sini juga memang mengencourage perempuan-perempuan yang ada di sini, teman-teman Tani Squad ya, yang perempuan, bahwa nggak usah khawatir sama gender gitu ya, karena kita nggak pernah ada preference gender di sini. Siapapun yang qualified, ayo gitu ya, bisa ada di posisi manapun, kira-kira gitu. Nah, kalau untuk petaninya sendiri, saat ini sudah lebih dari 50.000 petani yang on board menjadi mitra petaninya Tani Hub, Bu, gitu ya. Saya yakin not more than 30% ya perempuan gitu ya. Jadi memang masih didominasi oleh laki-laki gitu dalam list. Kenapa? Kita sudah betul-betul research ke lapangan, mereka sebetulnya ada, tapi tidak willing untuk show off gitu. Lebih ke itu aja sih, Bu. Dan untuk mendorong itu nggak mudah gitu. Makanya tadi Bu Yanti, Mbak Fitri gitu ya udah jelaskan bahwa memang support dari sesama perempuan, role models dan lain sebagainya itu memang dibutuhkan banget sih gitu ya, untuk paling enggak mendorong bahwa ayo gitu ya, bisa kok, bisa, yang lain juga bisa gitu, kira-kira kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Astri. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Andi. Coba ceritakan sedikit deh dengan program di komunitas Mars untuk pemberdayaan perempuan di pertanian. Kira-kira aspek apa yang perlu diperbaharui dalam upaya peningkatannya? Silakan Ibu Andi. Ya, terima kasih Bu Vivi. Jadi seperti disampaikan bahwa ya Mars Indonesia ini adalah industri pengolahan kakao, tapi kami tidak hanya berfokus kepada prosesnya saja, tetapi kami melihat dari sisi hulu keberlanjutan kakao. Kenapa demikian? Karena tidak ada kakao, tidak ada sumber bahan baku yang bisa diolah oleh industri. Jadi seperti itu, dan melihat dari kondisi tersebut tentu kami ingin melakukan pendampingan secara langsung kepada petani kita untuk memberikan juga manfaat lebih dari petani untuk bisa bertahan di kakao. Nah, kami melihat bahwa untuk menuju ke keberlanjutan kakao, kita juga harus punya tanggung jawab ya. Jadi ada tanggung jawab kakao yang kita nih dari sumber-sumber kita gimana nih, apakah ada eksploitasi atau seperti apa kita pemanfaatannya. Dan inilah yang sebenarnya Mars juga lakukan dengan melakukan pendampingan adalah sebenarnya memberikan kembali apa yang sudah kami dapat dari petani. Jadi dan dalam kerangka ini kami sebenarnya sudah meluncurkan satu program yang kami sebut sebagai Cocoa for Generation. Jadi program ini sebenarnya atau lebih bisa disebut sebagai strategi ya Bu Vivi ya. Jadi strategi ini adalah untuk program jangka panjang ya, kurang lebih sekitar 10 tahun untuk bagaimana kami bisa benar-benar menciptakan sektor kakao di mana yaitu tadi bahwa setiap orang diperlakukan setara, bahwa hak asasi manusia dihargai,
lingkungan juga terlindungi ya, karena kita ingin hidup di planet bumi kita ini lebih lama tentunya, dan juga bagaimana memberikan kesempatan untuk orang-orang yang terlibat di dalam kakao ini bisa berkembang. Jadi ada beberapa program secara spesifik yang kami lakukan di lapangan, khususnya sebenarnya di daerah sentra kakao yang ada di Sulawesi Selatan. Kami sebutnya itu daerah Luwu Raya. Jadi itu ada Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, termasuk satu di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara. Itu adalah sentra kakao terbesar untuk Sulawesi Selatan ya. Nah, salah satu yang kami lakukan mungkin juga tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Sekjen Kementerian Pertanian ya, mengenai bagaimana ada program Youth Entrepreneur, dan kami juga sudah melakukan program percontohan di tahun 2017 sampai 2020 dengan nama program Next Generation. Jadi bagaimana kami membuat program yang bisa melibatkan lebih banyak pemuda dalam ekosistem perkebunan kakao. Karena satu hal juga yang menjadi tantangan di era perkebunan ini bukan hanya bahwa peran perempuan yang masih sangat terbatas, tetapi juga regenerasi yang menjadi tantangan. Tidak berkurang banget ya anak-anak muda yang mau tertarik ke perkebunan saat ini. Jadi platform-platform seperti yang diperkenalkan kayak Tani Hub ya, yang Mbak Astri tadi, itu salah satu yang sebenarnya bisa menarik lebih banyak petani-petani milenial, dan harapan kita juga bisa seperti itu. Seperti misalnya program ini kami membantu beberapa SMK berbasis pertanian di daerah kegiatan kami, bagaimana mereka benar-benar menerapkan kurikulum STEM yang tadi juga disebutkan Mbak Astri, supaya lebih terintegrasi. Kadang mereka belajar sains, belajar matematika, tetapi begitu pengaplikasian di lapangan mereka belum mampu untuk membuat itu bisa inline ya di lapangan, bagaimana bahwa ilmu-ilmu pengetahuan itu bisa dipraktekkan langsung dan bahkan bisa bermanfaat untuk di daerah-daerah perkebunan. Tambahan lagi bahwa selain itu tentu kami juga banyak melakukan seperti tadi Ibu Yati sebutkan ya, perempuan ini butuh dukungan sosial, mereka senang berkelompok. Kalau mereka melakukan sendiri akan sulit ininya. Kadang mereka menjadi lebih tidak percaya diri untuk terus melanjutkan programnya. Jadi di kami di awal tahun ini membuat satu, kami sebut gerakan ya, yang kami sebut dengan Here to be Heard. Jadi bagaimana mendengar sebenarnya pendapat-pendapat perempuan dari seluruh dunia. Hal-hal apa satu poin saja yang bisa membuat mereka sebenarnya bisa lebih berkembang gitu kan. Hal apa yang bisa mendorong mereka untuk melawan semua barrier-barrier yang mereka hadapi. Nah, kami juga melakukan, jadi ini memang masih proses learning kami untuk kami bisa menganalisa, juga kami untuk membuat program pemberdayaan perempuan yang bisa terimplementasi dengan baik dan memberikan impact yang powerful ya untuk kesetaraan perempuan. Kami juga sudah melakukan yang namanya empathy study. Jadi studi ini juga kami mengumpulkan suara-suara perempuan yang ada di wilayah-wilayah kakao untuk mengetahui apa pandangan mereka terhadap bagaimana kita melakukan tindak lanjut dari keadaan ketidaksetaraan gender dan ketidakberdayaan yang ada khususnya di level desa. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, background sosial kita yang masih sangat istilahnya pria ini tetap sebagai key influencer ya, mereka tetap sebagai superior ya dibandingkan perempuan gitu. Secara umum ya, walaupun juga ada beberapa perempuan-perempuan yang terlihat unggul dan menonjol. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya kami temukan di lapangan, dan kami membantu, dan Mars tidak pernah bekerja sendiri, kami selalu bersama dengan mitra-mitra kami untuk bisa bagaimana melakukan program-program pemberdayaan perempuan yang benar-benar bisa bermanfaat untuk perempuan. Nah, hal-hal apa yang bisa kami tingkatkan agar ini bisa benar-benar sesuai target? Tentu kita harus melihatnya tidak secara klaster kecil ya, tidak hanya sekedar dari keluarga petani, tetapi bagaimana komunitas lingkungannya. Karena itu tadi dukungan sosial sangat membantu, bagaimana kelompok juga bisa adanya kelompok-kelompok diskusi itu bisa akan sangat membantu perempuan untuk berdaya. Dan juga tentu dari lingkungan secara luas ya, bagaimana regulasi yang berjalan, bagaimana
stigma atau persepsi masyarakat di sekitar mereka terhadap perempuan-perempuan yang terlihat menonjol ya. Yeah. Jadi itu mungkin Bu Vivi. Terima kasih banyak sudah menjelaskan pengalaman dari Mars dan dari Ibu sendiri. Saya ada pertanyaan lagi berikutnya untuk Bapak Alvin yang sangat penting ini mengatasi barrier dari pengusaha agripreneurs dalam mengakses finance ya. Penting sekali. Salah satu masalah untuk women agripreneurs skala kecil dan menengah, bukan cuma yang besar, tapi yang kecil yang menengah, adalah mendapatkan dukungan finansial. Menurut Anda, apa teknologi dapat membantu masalah ini? Apakah ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk para agripreneurs yang ada di webinar ini? Apa saja sih kriteria untuk mendapatkan investasi bidang pertanian? Contohnya dari MDI Venture. Oke, baik. Terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Juga saya ucapkan terima kasih ini kepada Grow Asia, Corteva yang sudah mengundang saya untuk acara hari ini. Hopefully, congrats on the launch as well. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Bu Vivi ya terkait akses finansial dengan teknologi. Menurut saya teknologi dari kacamata kami sebagai venture capital, sebagai investor, memang teknologi sangat membantu sekali ya untuk memperluas akses untuk para women agripreneur untuk mendapatkan pendanaan gitu ya. Mungkin saya sharing juga, mungkin tadi Mbak Astri sudah sempat cerita tentang TaniHub dan TaniFund. Kebetulan kita investor di sana. TaniFund sudah sangat membantu lah untuk petani-petani pria maupun wanita juga untuk mendapatkan pendanaan. Tapi di sisi lain saya juga mau sharing gitu ya. Saya juga recently baru tahu ternyata kalau bank-bank konvensional atau tradisional kalau mau meminjamkan uang atau modal ke para perempuan atau wanita, ini masih dianggap kredit skornya secara suami istri gitu ya. Jadi kalau misalkan suaminya bermasalah, ini kejadian ya, suami bermasalah apalagi di masa pandemi gitu ya. Tadi sudah banyak mencapaikan pandemi ya, mempengaruhi juga nih industri agriculture. Nih kalau suaminya misalkan kena PHK atau ada usaha berkurang karena pandemi, nah ini bermasalah juga nih kredit skornya terhadap istrinya, dan ini bank otomatis menjadi aksesnya makin berkurang nih, makin susah untuk para ibu-ibu untuk mendapatkan pendanaan. Nah, kebetulan di startup kami kita ada satu yang namanya Amarta, startup di P2P lending di bagian memang fokus untuk memberikan modal untuk ibu-ibu. Nah, di sanalah kita memang membantu secara tidak langsung ya. Mungkin secara MDI, mungkin menjawab pertanyaan Bu Vivi ya tadi, secara MDI syaratnya apa? Mungkin to be honest, MDI memang kita dibentuk fokusnya hanya investasi di perusahaan teknologi. Makanya kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti TaniHub, seperti Amarta yang dapat membantu SME perempuan yang bisa dibantu oleh pendanaan dari financial technology atau fintech. Mungkin itu Bu Vivi. Itu investasinya dalam bentuk debt investment atau equity investment? Oke, equity. Jadi kita invest di equity investment, contohnya TaniHub dan Amarta tadi, dan hopefully memang kita lagi fokus ya di bidang agriculture setahun belakangan ini, dan kita juga akan plan untuk melakukan more impact investment related gitu ya. Jadi hopefully MDI juga bisa berkontribusi lah untuk women empowerment program ini di Indonesia. Bagus sekali. Yeah. Ya, Indonesia negara agraris. Dan begitu banyak opportunity untuk menjadi lumbung dunia ya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Ibu Astri dari teman saya nih di webinar ini, Dr. Angeline Low. Beliau mengatakan terima kasih sudah mengemukakan pentingnya suara dari wanita di pertanian. Untuk mainstream suara dari wanita, untuk gender mainstreaming di pertanian, apakah perlu ada policy di pertanian, terutama di economic policy, apakah ini disupport oleh pemerintah di Indonesia? Karena kami datang dari sektor swasta ya Bu ya, gitu. Mungkin saya bisa bantunya hanya dengan memberikan example, tapi exact apakah sudah ada peraturan yang memang enforce
voice of female gitu ya dalam policies-nya di pertanian Indonesia. Mungkin gini, yang pernah kita lalui adalah contoh gitu ya di Provinsi Bali. Ini nggak ada kaitannya sama perempuan, tapi mungkin this kind of policies gitu yang dibutuhkan. Di Bali itu ada pergub yang mengatakan bahwa Horeca gitu ya, hotel, restoran, catering, dan usaha kuliner di sana itu memang harus menyerap sekian persen local content produksi dari Bali gitu ya. Mungkin this kind of enforcement atau empowerment gitu ya yang memang dibutuhkan gitu ya saat ini dari sisi policies, di mana mungkin juga kita bisa memberikan konten hasil dari perempuan gitu ya untuk bisa diserap gitu di industri mungkin ya. Kenapa? Karena ketika sudah ada peraturan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, kami sebagai pelaku usaha pasti akan following gitu kan sebetulnya this kind of policies. Jadi mungkin pertanyaannya akan lebih tepat kalau misalnya dijawab oleh teman-teman dari government side. Apakah Ibu terlibat juga dalam advokasi, contohnya dengan Ibu Andi Fitri juga selaku pelaku usaha, apakah terlibat dalam advokasi ke pembuatan pemerintahan? Policy? Iya, Ibu Sebetulnya, dari IWAPI sendiri. Karena saya pernah dengar pertanian itu kan berkompetisi juga dengan tourism, dengan industri lainnya, di mana lahan-lahan petani itu terutama di Jawa ya, itu diambil untuk industri lainnya, padahal petani itu sangat membutuhkan lahan yang sangat sempit untuk daerah Jawa. Ya, itu apa yang bisa kita lakukan nih sebagai pelaku usaha dan juga influencer. Mbak Yanti, aku dulu sedikit boleh ya? Ya, boleh. Tanggung. Iya, Oke. Kami secara rutin memang dilibatkan, Bu, gitu ya, beberapa FGD dalam pembuatan policy, terutama terkait dengan pertanian, karena kami juga merasa support dari government saat ini luar biasa, di mana pemerintah kita sudah sangat terbuka, gitu ya, wawasannya terutama terkait dengan teknologi gitu ya. Kalau dari kita kan kita startup di bidang pertanian gitu ya. Jadi memang sudah banyak sekali memang event yang kita dilibatkan gitu ya. Bahkan dalam menelurkan suatu inisiatif gitu ya, biasanya beberapa kementerian sudah mulai mengundang kami, Bu, untuk mendapatkan view dari sisi startupnya, dari Voice of Youth gitu yang kayak gitu, itu biasanya juga memang kami dilibatkan, tapi memang belum pernah ada yang spesifik membahas mengenai woman empowerment sih gitu lah so far gitu kan. Itu sih pengalaman kita. Mbak Yanti, silakan. Terima kasih. Ya, memang betul sekali ya, sekarang pemerintah kita lagi menuju perubahan-perubahan perbaikan yang lebih terbuka, menerima masukan-masukan. Karena ini UMKM ini tantangannya besar banget, terutama kalau dia sudah kecil menengah ya. Jadi definisi UMKM ini kan awalnya kayak apa ya, jadi padahal ada Undang-Undang 2008 nomor 20 Kementerian UMKM ya, bahwa ada standar sales-nya ya 300 juta per tahun kayak gitu ya. Jadi masih tercampur awalnya antara usaha mikro, super mikro dengan UMKM gitu atau SMI ya. Itu memang kita kalau kita tidak dilibatkan, kita yang melibatkan diri dengan policy itu, karena penting banget untuk kita bisa tumbuh berkembang di negara kita sendiri menjadi tuan rumah. Memang belum ada spesifik khusus yang untuk SMI pertanian ya, tapi kita mungkin lebih banyak bersuara untuk UMKM atau SMI secara umum. Kemudahan-kemudahan perizinan, kemudahan birokrasi. Dan kalau tadi itu ya, ini pentingnya kita ada di forum-forum seperti ini ya. IWAPI juga banyak bekerja sama juga dengan KPPA ya, untuk tadi akses perempuan untuk bisa yang tentang woman empowerment-nya ya, dan perlindungan anak seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Oh ya, IWAPI sendiri sudah 2 tahun ini bekerja sama dengan BPOM. Itu juga kalau di pertanian artinya pengolahan pasca pangan ya.
khusus yang pangan, alhamdulillah sekali banyak sekali aksesnya yang terhadap informasi dan edukasi selama ini yang perizinan izin edar itu yang susah. Memang susahnya sih masih kali ya, karena standarnya kan tinggi untuk keamanan pangan. Tapi intinya setelah kita diberi kemudahan untuk akses informasi, diskusi, dan memberikan banyak masukan, ya alhamdulillah perkembangannya banyak sekali yang menuju lebih baik. Itu mungkin itu sangat penting. Terima kasih Bu. Apakah ada di sini yang memprioritaskan sektor pertanian dibandingkan yang lainnya supaya para petani itu bisa mempertahankan lahan mereka? Ya itu juga memang masih tantangan yang besar ya, tadi yang soal mempertahankan lahan ya dengan bergesernya kehidupan urban saat ini. Memang ya semoga itu menjadi lebih baik lagi, karena itu memang juga ada masalah hukum ya, masalah sosial, itu masih PR kita bersama mungkin ya, terutama di IWAPI juga ya, masih hal-hal seperti itu banyak sekali ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, sinergi, saling mensupport itu Indonesia bisa mandiri secara agriculture ya. Sayang sekali Indonesia itu negara besar, negara agribisnis. Ya semoga kita bisa lebih kuat lagi di masa depan ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Alvin. Apakah MDI Venture juga fokus ke investasi teknologi, termasuk teknologi pembangunan tropical greenhouse atau automated fertilizing, watering, juga pengelolaan inventory? Thank you Bu Vi. Ini pertanyaan dari Nadia ya, mungkin saya coba jawab. Ya memang kita fokus ke investasi ke startup teknologi di bidang agriculture, dan kita very open. Mungkin ini yang Nadia mention, pembangunan tropical greenhouse, memang jujur belum pernah lihat, cuman excited, pengen tahu juga sih seperti apa cara kerjanya. Automated fertilizing, yes. Jadi IoT ya, IoT misalkan kasih pupuk secara otomatis, big data, analytics, AI, automatic watering, pengelolaan inventory juga kita very open sih, as long as memang angle-nya ada teknologinya dan bisa menciptakan efisiensi di bidang agriculture ini. Fantastic. Terus ada lagi pertanyaan dari Dr. Angeline. Ini mengenai ekotourism. Apakah ada investasi di ekotourism? Apakah ada yang terlibat di sana? Ya, saya rasa idenya dari Ibu Angeline bagaimana mengintegrasikan pariwisata dengan perkebunan itu sangat visible ya. Jadi memang ada beberapa hal, sebagai contoh salah satu binaan kami, dan dari binaan ini sekarang menjadi mitra nih. Yang awalnya adalah petani yang belajar membuat kompos untuk kebutuhan pertanian perkebunan, kemudian berkembang. Akhirnya beliau membuka sebuah kafe di desa di daerah utara Bone-Bone. Dan di situ membawa konsep from farm to table gitu. Jadi orang-orang benar-benar bisa datang, melihat kebunnya, melihat prosesnya, dan mereka tahu bahwa itu semua organik karena beliau sendiri yang memproses komposnya untuk di kebunnya, melihat dan memetik, dan itu bisa dibawa. Dan memang konsepnya adalah makanan sehat ya. Jadi tidak, karena memang dari kebun langsung dibawa. Namun memang ini juga sebagai satu peluang dan juga tantangan ya, karena ini berada di wilayah yang sangat rural, di mana masyarakat sekitar juga kan belum terbiasa dengan produk organik, makanan sehat, yang dimana harganya mungkin bukan menjadi pasaran buat masyarakat sekitar, tetapi sangat bagus sekali posisi beliau juga berada di pinggir jalan poros provinsi gitu kan. Jadi memang menargetkan orang-orang yang melintas gitu, dan ini yang memang saat ini kami bersama dengan beliau bagaimana untuk bisa mengembangkan hal itu bisa menjadi salah satu contoh untuk diduplikasi ke beberapa tempat lain. Dengan Pemda sendiri, beberapa Pemda juga sudah membuat yang namanya desa kakao. Jadi di mana dalam satu desa mereka berkumpul semua orang-orang yang komunitas kakao, hanya memang ini dia sentuhan-sentuhan dari akses dan juga aktivitas barangkali yang memang masih perlu dikembangkan untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan ya, pariwisata ya. Dan ini sebenarnya saya sangat-sangat antusias kalau bicara ini karena background saya sendiri dari pariwisata.
Siap, terima kasih Bu Upi. Sama-sama. Dari Bandung juga saya. Oke, ini dari untuk Ibu Yanti. Apakah ada kesempatan untuk bekerja sama antara IWAPI dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara? Oh ya, senang sekali tentunya ya IWAPI mau bisa bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN ya. Tahun ini IWAPI menjadi ketua AWEN. AWEN itu adalah Asosiasi Businesswoman Entrepreneur untuk seluruh ASEAN. Dan tahun ini Ibu Nita Yudi selaku ketum IWAPI menjadi ketua AWEN. Menjadi tuan rumah ya tahun ini ya, dengan senang hati tentunya karena memang di IWAPI itu dengan kita punya networking, dengan kita punya akses informasi dan jaringan akan membuat kita secara organisasi bisa mengempower seluruh perempuan pengusaha di Indonesia di bidangnya masing-masing. Tentunya ingin sekali ya. Terima kasih. Fantastic. Kira-kira menurut para panelis di sini, mengenai local smallholder farmers, para petani wanita, apakah ada keengganan mereka untuk mendapatkan akses to finance, mendapatkan pinjaman untuk berinvestasi di usaha mereka? Menarik sekali ya mengenai akses to finance, betul sekali bahwa seperti tadi Pak Alvin juga sebutkan ya, perempuan itu akses ke finance-nya dilihat sebagai keluarga. Bahkan sebenarnya sebagai penerima bantuan pun mereka tuh tidak bisa dilihat sebagai sendiri, sebagai kepala keluarga itu masih sangat pasti dicari suaminya mana atau siapa ininya gitu kan. Ini memang yang agak-agak challenging ya, tantangan bagi petani-petani perempuan. Satu hal juga lagi tadi, karena memang benar bahwa di lapangan itu akses terhadap aset kepemilikan lahan rata-rata pun juga itu adalah atas nama suami ataupun mereka yang sudah berkeluarga biasanya mengatasnamakan ke anak laki-laki. Sudah dibuat seperti itu, sehingga tantangan mengakses finance yang membutuhkan jaminan biasanya aset itu agak berat gitu untuk perempuan. Jadi ini yang memang juga kami Mars bersama dengan, karena kami sebagai swasta tadi Mbak Astri sampaikan, kami kalau untuk dealing dengan pemerintah ya nggak bisa langsung, jadi memang melalui asosiasi dan melalui dengan partnership kami punya yang namanya Coco Sustainability Partnership. Itu bagaimana kami meng-approach ke perbankan untuk bisa memberikan akses financing yang tidak perlu membutuhkan jaminan. Terlebih bahwa kakao ini adalah tanaman yang istilahnya 2 tahun baru menghasilkan. Jika mereka baru mau memulai, harusnya ada masa grace period ya sebelum mereka diwajibkan untuk membayar. Seperti itu kurang lebih. Menarik sekali. Mungkin ada barrier lainnya untuk pengusaha wanita. Bagaimana dengan pengusaha wanita yang baru ditinggal suaminya? Apakah dia punya kredit rating yang tetap baik dibandingkan dengan perempuan yang mungkin single ya? Saya pernah dengar juga cerita bagaimana di Indonesia kalau untuk perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya, dia punya kredit rating lebih rendah dibandingkan dengan perempuan single, gitu. Nah, itu apa yang kira-kira yang bisa dilakukan nih di pemerintahan di sini? Apa mungkin dari IWAPI sendiri bisa melakukan advokasi, Bu? Ke kalangan perbankan. Iya, memang ini salah satu tantangan ya, permasalahan juga perempuan terhadap akses keuangan. Tapi selain terhadap akses keuangan, mungkin kalau saya lihat di UMKM IWAPI secara umum ya, ini juga literasi terhadap manajemen keuangan. Jadi bukan hanya soal akses, tapi manajemen. Jadi manajemen itu kan bukan hanya pencatatan keuangan mereka masih berantakan misalnya ya, tapi mindset ya, mulai dari mindset, terus bagaimana kan kita ini kan sebetulnya secara bisnis tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang ya. Nah, bagaimana bisa menghitung rasio-rasio itu dalam bisnis kita sehingga kita bisa memanage keuangan itu dengan baik, dan bagaimana bisa return on investment ya,
Terus berapa target usaha kita kalau pertanian ini, berapa yang harus kita jual, berapa income-nya, itu masih menurut saya itu masih menurut kami itu penting sekali diedukasi gitu kan. Jadi sehingga bagaimana mereka bisa memiliki bisnis yang sehat dan kehidupan pribadi yang sehat juga gitu kan. Kalau mungkin soal komitmen, mungkin kan pernah dengar juga, mungkin perempuan lebih komitmen membayar daripada laki-laki misalnya, karena pasti perempuan lebih mengutamakan keluarganya misalnya seperti itu. Tapi kan tidak cukup komitmen seperti itu, mereka juga harus punya kemampuan manajemen keuangan yang baik gitu ya, yang terukur seperti itu. Jadi itu penting sekali. Bu Vivi, mungkin aku mau menambahkan sedikit kali ya, karena ini juga relate dengan apa yang kami lakukan. Jadi memang saat ini memang kalau kita di Tanihub itu nggak ada spesifik ini untuk laki-laki atau ini untuk perempuan, belum ada gitu ya saat ini. Jadi we are open gitu buat siapapun yang memang kepingin transform dari yang mungkin pakai cara lama ke cara yang baru gitu ya. Kenapa Tanifund, salah satu perusahaan under Tanihub Group juga ada gitu ya, itu semata-mata untuk memberikan alternatif lain. Jika tadi yang kita bahas adalah credit scoring yang dilakukan oleh perbankan seperti ABCD gitu ya, requirements-nya gitu ya, kami dengan format P2P gitu ya melakukan hal yang berbeda gitu ya. Harusnya memang ini menjadi salah satu solusi bahwa ayo teman-teman, kita saat ini udah ada cara lain gitu untuk mendapatkan akses terhadap funding gitu ya. Selain memang ke formal bank, apalagi kalau di pertanian, kenapa ada ide seperti ini? Sebetulnya karena kami sadar pertanian gitu ya masih dianggap underserved gitu ya, unbankable. Mereka baru mau minjam aja Bu, udah nggak masuk Bu requirements-nya gitu ya. Kadang-kadang dimintakan KK, NPWP dan lain sebagainya ya nggak ada gitu kan. Makanya memang kami mencoba untuk memberikan solusi gitu ya, dengan kami yang akan menjadi garantornya lah gitu ya, ibaratnya gitu. Karena kita juga memang ada lender gitu ya, individual lenders, masyarakat yang memang ikut mendanai, dan juga memang ada beberapa perbankan yang penyalurannya melalui kami gitu kan. Jadi memang jaminan kembali dan lain sebagainya itu dibantu oleh Tanihub lah, walaupun akan ada asuransi untuk kredit dan lain sebagainya ya gitu. Jadi risk manajemennya tetap kita lakukan. Tapi yang tadi Bu Yanti jelaskan bahwa dari awal, dari mulai feasibility study, pembuatan RAB dan lain sebagainya itu kami dampingi Bu. Jadi ketika si pengusaha yang memiliki usaha kuliner ya kalau di Tanihub ya, maksudnya mau jadi agen telur, buah, menjual ayam geprek dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Selama itu turunannya dari hasil pertanian gitu kan. Jadi memang belum ke craft dan lain sebagainya lah. Mungkin itu tidak terkait dengan apa yang kami lakukan, tapi dari mulai membuat feasibility study, RAB, kapan return of investment-nya, kapan harus bayar gitu ya, kapan ada bagi hasil kepada lenders dan lain sebagainya, itu semua kita bantuin Bu gitu. Jadi memang literasi terhadap keuangan itu juga kami dampingi even sejak awal. Jadi nggak ada lagi nih mitra petaninya kami gitu ya, ketika mereka butuh modal let's say 50 juta gitu ya, terus nggak tahu untuk apa gitu ya, berapa untuk bayar buruh taninya, berapa untuk input seeds dan juga pupuk dan lain sebagainya, itu semua udah dari awal gitu ya, termasuk untuk teman-teman yang memang UMKM tadi gitu ya. Jadi RAB itu kita berikan sejak awal, bahkan kami melalui Tani Academy, our corporate universities dan juga Tani Foundation, kita saat ini melakukan proses capacity building untuk semua stakeholders gitu ya. Jadi kalau misalnya UMKM kita beri pemahaman juga terkait dengan ya akses to digital gitu ya, bahwa jualan produk makanannya teman-teman tuh bisa akan lebih menarik dan mungkin lebih cepat kalau misalnya pakai digital platform gitu. Jadi WhatsApp jangan cuma dipakai chat yang kayak gitu-gitulah kira-kira. Kita ajarin juga bagaimana cara ngambil gambarnya, cara bikin caption yang memang kira-kira menarik gitu ya. Semata-mata ketika ekonominya jalan gitu ya, dari sisi demand-nya, supply-nya pun akan ikut terangkat gitu. Jadi petani pun juga serapannya akan jadi lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena usaha di pasarnya juga jalan gitu. Itu sih yang kami lakukan kira-kira saat ini. Thank you banget. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya.
Mungkin suatu hari kita bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan telah diajukan pada panelis kita. Semoga dengan mendengarkan pemaparan dan pengalaman dari stakeholder yang beragam dapat menginspirasi kita semua untuk mengambil langkah nyata di bidang yang kita tekuni. Sesi saya kembalikan kepada Prelia dan Pranav. Terima kasih. Terima kasih banyak Vivi atas bantuannya untuk memoderatori pada diskusi panel yang sangat menarik tadi. Kita sudah mendengar banyak tantangan ya, tidak hanya dari para panelis, tapi juga banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas engagement-nya para hadirin sekalian, dan juga tentunya tadi para panelis juga share beberapa solusi yang bisa ditawarkan oleh organisasi yang mereka wakili ya. Mungkin tambahan saja sedikit dari saya, tadi ada pertanyaan mengenai government policy. Tadi di video Bapak Sekjen dari Kementerian Pertanian, beliau juga sempat menyebutkan beberapa program untuk gender mainstreaming. Nanti kami akan, sayangnya seperti saya sebutkan tadi, kami harus mempersingkat video tersebut, tapi nanti kami akan membuat video yang full available di YouTube dan akan kami kirimkan linknya. Jadi kalau ingin lebih tahu tentang program-program mungkin Kementerian Pertanian yang lain, itu ada bisa dilihat video Pak Sekjen. Terima kasih sekali lagi kepada Vivi dan para panelis semuanya. Oke, tadi saya sebutkan pada saat agenda di awal acara bahwa tujuan acara hari ini adalah untuk meningkatkan awareness dan visibility mengenai platform Grow Her di Indonesia sebagai sebuah sumber informasi bagi para perempuan di bidang pangan dan pertanian untuk menginspirasi, memberikan informasi, dan menghubungkan para perempuan di sektor ini untuk belajar satu sama lain. Saya harap kita telah mencapai tujuan yang kita ingin capai itu hari ini. Dan kami harap para hadirin akan terus terlibat dalam Grow Her sesudah acara ini. Bagi para perempuan di agribisnis, kami harap Anda dapat mengambil manfaat dari Grow Her dan dapat berbagi cerita Anda untuk menginspirasi perempuan lainnya. Selain itu, para wanita di agribisnis juga dapat memanfaatkan network Grow Asia yang ada di Indonesia. Grow Asia memiliki local chapter di 6 negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, local chapter Grow Asia disebut PISAGRO, Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture. Silakan kunjungi website mereka untuk mencari informasi lebih lanjut. Nanti rekan saya akan memasukkan ke dalam chat box. Dan untuk para hadirin dari public sector, kami harap acara ini dapat menginspirasi Anda untuk meningkatkan upaya di bidang kesetaraan gender, terutama di sektor pertanian melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Tadi saya sangat berbesar hati mendengarkan paparan dari Bapak Sekjen, Ibu Leni, dan juga tentunya dari FAO yang melakukan intervention di bidang di sektor publik. Jadi kelihatannya kita semua di sini sudah align dalam upaya kita untuk meningkatkan kesetaraan gender di sektor pertanian. Dan bagi para investor, mudah-mudahan Anda terinspirasi untuk meningkatkan dukungan Anda terhadap upaya perempuan di bidang agribisnis. Dan terakhir, kepada semua hadirin, silakan kunjungi website Grow Her dan ikuti mitra kami di LinkedIn account mereka. Apabila Anda ingin terlibat lebih jauh, silakan hubungi sesudah acara hari ini. Kami akan follow up melalui email. Terima kasih. Terima kasih Prelia untuk penjelasan singkat itu dan untuk menguraikan beberapa cara peserta kami dapat dan mudah-mudahan akan terus terlibat dengan platform Grow Asia di luar webinar ini. Sebelum kita berlanjut ke sesi networking, rekan saya akan membuka polling sehingga kami dapat memahami dua hal. Satu, itu yang pertama, apakah webinar ini bermanfaat bagi Anda? So how useful was this webinar for you? Sekali lagi kita akan memberi kurang lebih 10-15 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Just so you know, pertanyaan yang akan tapi tanggapan Anda untuk dua pertanyaan ini tidak akan dibagikan secara publik. So your answers to these are completely anonymous. Oke, 49% mungkin bisa beberapa orang lagi bisa menjawab pertanyaannya. Oke, nanti silakan tutup pollnya. Terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana Anda ingin terlibat dengan Grow Her di masa depan? Oke, ada beberapa pilihan. Anda silakan pilih lebih dari satu ya. Tidak harus hanya satu jawaban untuk ini. Mungkin diberi waktu 10 detik lagi, 15 detik. Oke,
30%, sedikit lagi. Dikit lagi, coba. Oke, 50. Makasih Ranti bisa ditutup kayaknya pollnya sekarang. Terima kasih banyak untuk ungkapan memberikan umpan balik Anda. Oke, terus beralih ke sesi networking. Bagi Anda yang mengindikasi tertarik atau interested pada formulir pendaftaran, email dengan link ke sesi networking seharusnya sudah ada di inbox Anda. Jika Anda tidak menerima link ini atau mungkin telah memutuskan setelah sesi ini bahwa Anda ingin bergabung, tim kami akan mengirimkan link Zoom untuk networking session ini di chat box. Tapi tolong hanya klik link ini setelah sesi ini sudah berakhir. Kalau enggak nanti sesi ini akan di-cut short. Total durasi sesi networking ini kurang lebih 30 menit, di mana peserta akan dibagi menjadi 3 sampai 5 kelompok di breakout rooms untuk memfasilitasi dialog bermakna dalam kelompok yang lebih kecil. Saya juga ingin umumkan bahwa kami tidak akan menyediakan penerjemahan di sesi networking ini, tapi kami akan mengelompokkan audiens yang lebih nyaman dengan bahasa Inggris ke dalam breakout room kalian sendiri. Nanti kolega saya Ranti akan menjelaskan bagaimana caranya ini akan dilaksanakan. Satu hal terakhir, thank you Ranti untuk reminder itu. Satu hal terakhir sebelum Anda pergi, untuk informasi lebih lanjut tentang GrowHer dan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang sumber daya dan acara baru kami, silakan kunjungi situs web GrowHer menggunakan QR code di layar atau bisa pesan www.growher.org into your search bar on the internet. Juga bisa silakan ikuti halaman LinkedIn Grow Asia dan Corteva. QR code untuk dua-duanya udah di layar Anda sekarang juga. Dengan itu silakan bergabung saya dengan tepuk tangan virtual untuk speaker terhormat kami. Dengan senang hati saya menutup sesi hari ini dan kami berharap dapat segera bertemu dengan Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi networking berikut. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.